Hai, selamat pagi. Welcome back to my channel di Arohma Sukma PMD. Di video kali ini aku bakalan membagikan sejarah singkat tentang misteri atau mitos Gunung Lawu. Banyak sekali mitos tentang Gunung Lawu tentunya nggak bisa diungkapkan dengan cerita. Tetapi ada satu hal yang memikat aku, yaitu alasan kenapa orang Cepu dilarang ke Lawu. Dan setelah aku membaca beberapa referensi, aku tuangin cerita ini di video aku. Dan kalian bisa tonton sampai akhir, semoga ini nanti benar-benar bermanfaat. Dan sekiranya nanti ada salah kata, pengucapan atau sebagainya, dan mungkin kalian mau menambahkan referensi aku untuk menambah pengetahuan aku, juga silakan disebutkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi tonton sampai akhir ya. Sejarah Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung di Jawa yang memiliki ketinggian di atas 3.265 meter di bawah permukaan laut. Gunung Lawu ini terletak di perbatasan dua provinsi yang meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung Lawu sendiri menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan yang paling tinggi adalah Hargodumilah. Gunung Lawu ini juga menyimpan banyak sekali misteri, terutama jika dikaitkan dengan legenda dari Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir di Kerajaan Majapahit. Puncak Gunung Lawu pun sendiri disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya V. Perlu diketahui bahwa Prabu Brawijaya V adalah ayanda dari Raden Patah yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, di Kesultanan Demak, sekaligus yang memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Terlepas dari pro dan kontrak yang kemudian muncul tentang keterkaitan Prabu Brawijaya V dengan Gunung Lawu, tercatat dari beberapa referensi. Salah satunya yang membuatku tertarik yaitu Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa tahun 2007 karya Dr. Purwadi. Disebutkan kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan Kerajaan Keling atau Kediri yang dipimpin oleh Raja Gindharawardhana pada tahun 1478 Masehi. Lantaran terdesak, Brawijaya V menyingkir ke Gunung Lawu untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Sehingga petilasan terakhir dari sang raja tersebut disebut dengan Prigondani. Ada pula versi lain yang menyebutkan alasan Brawijaya V menyepi ke Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit telah diambang keruntuhan dan sulit untuk diselamatkan. Ditambah lagi Prabu Brawijaya V risau karena sang putra, yaitu Raden Patah, memeluk agama Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Perlu diketahui bahwa pada akhir kerajaan Majapahit sekitar 1400 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami pasang surut saat pemerintahannya dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Memasuki tahun ini pula, anak dari Prabu Brawijaya V telah mendirikan sebuah kerajaan besar Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Prabu Brawijaya pun gagal membujuk Raden Patah untuk kembali ke Kerajaan Majapahit. Dan Raden Patah pun menolak jika Kerajaan Demak harus menjadi bawahan dari Kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu pun, akhirnya Prabu Brawijaya V pun tetap memimpin Kerajaan Majapahit. Dan begitu juga dengan Raden Patah tetap memimpin Kerajaan Demak. Walaupun berbeda agama, tetapi ayanda dan juga anaknya tetap memimpin kerajaan masing-masing dengan baik. Dan semua ini berawal ketika pemberontakan dari menantunya sendiri, yaitu Prabu Brawijaya V, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kerajaan Demak. Saat di Kerajaan Demak pun, akhirnya Raden Patah mengajak ayandanya untuk masuk Islam. Tetapi Prabu Brawijaya menolak untuk ajakan Raden Patah tersebut. Karena Prabu Brawijaya V tidak ingin berdebat
dengan anaknya sendiri yang nantinya akan mengakibatkan perperangan dengan anaknya, sehingga ia pun memutuskan lari ke Karanganyar dengan pengikutnya. Oleh sebab itu, saat Prabu Brawijaya V dan pengikutnya lari ke arah Gunung Anyar, sehingga dia pun juga bisa sampai ke Gunung Lawu. Dan di Gunung Lawu pun ini memiliki beberapa peninggalan Prabu Brawijaya di masa pelariannya. Di antaranya yang pertama adalah Candi Sukun, yang berada di daerah Dusun Sukun, Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar. Di sini, Prabu Brawijaya dan pengikutnya membangun Candi Sukun dan tetap memeluk agama Hindu. Sampai sebelum candi ini selesai dibuat, pasukan prajurit dari Demak kembali mengejar Sang Prabu Brawijaya dan pengikutnya, yang membuat Sang Prabu berlari ke arah timur. Sesampainya di daerah Ceto, akhirnya pun Prabu Brawijaya V dan juga pengikutnya membangun Candi Ceto. Candi Ceto ini berada di daerah Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya pun juga membangun candi dan juga dengan para pengikutnya. Tetapi saat di sini ia pun dikejar oleh pasukan dari Cepu yang dibawa pimpinan Adipati Cepu yang telah menaruh dendam lama dengan Prabu Brawijaya. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Prabu Brawijaya pun lari ke arah Gunung Lawu. Di Gunung Lawu pun akhirnya Prabu Brawijaya sampai di Bulak Peperangan. Mendengar Bulak Peperangan, tempat ini tentunya tidak asing bagi para pendaki yang melewati jalur pendakian via Ceto, karena tempat ini berada di lereng Gunung Lawu. Konon, di lokasi ini menjadi tempat terjadinya pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya dengan pasukan Adipati Cepu. Karena geram dikejar-kejar oleh pasukan Cepu di dalam persembunyiannya, akhirnya Prabu Brawijaya pun bersumpah dan ditujukan sumpah ini kepada Adipati Cepu yang mengatakan dengan bahasa Jawanya seperti ini. Sawijining ana anggone wong Cepu utawa turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakalan kenging nasib cilaka lan anggawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Artinya adalah jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu yang naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Akhirnya pun mitos tersebut sampai saat ini dipercayai oleh beberapa orang. Dan tidak sedikit dari kita yang mendengar bahwa ada beberapa orang Cepu yang memang dilarang untuk naik ke Gunung Lawu. Dan juga jika ada yang memaksakan, tentunya pasti ada saja hal-hal yang menjadikan orang-orang tersebut mengalami hal buruk. Percaya atau tidak, tentunya ini semua memang ada dan perlu dipercayai. Tetapi semuanya tergantung dari niat masing-masing. Dan ini saja cerita singkat aku tentang Gunung Lawu, tentang mitos juga kenapa orang Cepu dilarang ke sini. Buat kalian yang mungkin ada referensi lagi, bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini.